Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas IKMA akan menjelaskan tentang penanganan bencana angin topan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Etri Putri, Muti Ahdinillah, Adenovia, dan Zalwa Moza Adinda Hadori. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Tanda-tanda datangnya angin topan yang pertama, terjadinya peningkatan suhu yang sangat drastis. Yang kedua, burung dan binatang lainnya bergerak menjauhi laut. Yang ketiga, adanya angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan yang terakhir, munculnya awan-awan tertentu dengan tiba-tiba. Penyebab terjadinya angin topan. 1. Adanya perbedaan tekanan udara. Angin topan lebih sering terjadi di lautan ataupun di samudra daripada daratan. Hal ini berpotensi muncul saat musim kemarau, di mana suhu sedang mencapai puncaknya, tetapi suhu di samudra ataupun lautan tidak dapat mengimbanginya, sehingga suhu udara yang hangat di lembap akan bertabrakan dengan suhu udara yang dingin. Tekanan udara yang berbeda ini akan membentuk sebuah pusaran. 2. Suhu udara yang sangat panas. Angin topan dapat terjadi ketika suhu udara sangat panas, atau pada saat siang hari dan saat tengah hari. Ketika suhu udara menjadi sangat panas, lapisan atmosfer bumi akan menerima suhu panas yang lebih besar namun dengan tekanan yang lebih rendah. Karena hal tersebut, maka terjadi perpindahan tekanan udara dari tempat yang memiliki suhu rendah menuju tempat yang memiliki suhu tinggi dan terbentuklah pusaran angin. 3. Penguapan air laut yang berjumlah besar. Hal ini dapat terjadi karena permukaan laut memiliki suhu yang lebih tinggi daripada suhu di bawah laut, sehingga memicu terjadinya penguapan yang besar dan cepat. Pada proses penguapan tersebut, terjadi proses pembekuan, sehingga akan menyebabkan pusaran angin dan pusaran air yang mempunyai kecepatan yang tinggi. 4. Adanya pusaran angin yang terjadi berjam-jam. Sebelum terbentuk angin topan, biasanya terjadi proses pembentukan pusaran angin yang berlangsung selama beberapa jam. 5. Adanya kerumitan lain dalam cuaca. Angin topan biasanya lebih sering terjadi di samudra ataupun di lautan, tetapi akan berbeda halnya jika angin topan terjadi di permukiman ataupun di daratan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan memunculkan keadaan ataupun kondisi yang sangat berbahaya. Sehingga untuk penyebab pastinya mengapa angin topan terjadi di daratan belum dapat ditemukan atau belum dapat dijelaskan secara gamblang. Tetapi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena adanya kondisi cuaca dan kondisi suhu udara yang bisa memungkinkan terjadinya angin topan. Selanjutnya, dampak terjadinya angin topan. Angin topan dari bidang perhubungan dapat mempengaruhi transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi darat. Pada transportasi laut, kapal-kapal yang melintas dapat tergulung oleh ombak yang tingginya bisa mencapai bermeter-meter. Kemudian pada transportasi udara, angin topan dapat berpengaruh besar bagi jadwal penerbangan. Kemudian pada transportasi darat akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan lingkungan seperti pohon yang tumbang, dan jelas hal tersebut dapat mempengaruhi kelancaran transportasi darat. Selanjutnya, dampak angin topan di bidang telekomunikasi. Komunikasi dilakukan dengan bantuan satelit. Apabila keberadaan satelit menjadi terganggu, maka sistem komunikasi juga akan terganggu. Kemudian, dampak angin topan di bidang pariwisata. Tentu saja angin topan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan sehingga mengurangi keindahan dari lingkungan. Hal tersebut dapat merugikan dari bidang pariwisata. Kemudian dampaknya dari bidang pembangunan. Kekuatan angin topan yang sangat besar dapat mengangkat bangunan hingga ke dasarnya atau bahkan bergeser hingga pada akhirnya menjadi roboh. Kemudian dampak angin topan di bidang pertanian. Angin topan mempunyai kecepatan yang luar biasa dan kekuatan yang sangat besar. Hal ini jelas akan mengganggu penyerbukan dan membuat pertanian menjadi gagal panen.
Selain membuat pertanian gagal panen, angin topan juga akan merusak lahan pertanian sehingga menjadi sulit untuk digunakan atau ditanami. Selanjutnya, antisipasi bencana angin topan pada saat sebelum bencana terjadi. Yang pertama, mendapatkan informasi cuaca melalui televisi, radio, ataupun website perkiraan cuaca seperti BMKG dan yang lainnya. Yang kedua, waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim. Dan yang ketiga, waspada terhadap angin kencang yang terasa mendekat. Antisipasi bencana angin topan pada saat bencana. Yang pertama, segera cari pelindung. Yang kedua, jika sedang berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, gedung, kantor, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain, maka itu segeralah menuju ke ruangan atau tempat evakuasi yang telah disiapkan untuk menghadapi keadaan tersebut. Yang ketiga, apabila sedang berada di kendaraan seperti mobil, segeralah untuk berevakuasi ke tempat yang aman. Yang keempat, jika sedang berada di luar ruangan, segeralah menjauh dari lokasi kemungkinan terjadinya angin dan cari tempat pelindung segera. Pada saat terjadi angin, tiaraplah serendah mungkin pada saluran air atau lainnya dan lindungi kepala dan leher dengan tangan. Kelima, tidak diperkenankan berlindung di bawah jembatan, jalan layang, dan lain-lain. Maka lebih baik dilakukan tiarap di tempat terendah dan datar. Keenam, jangan pernah melarikan diri dengan mobil ke daerah-daerah yang memiliki penduduk yang padat dan juga memiliki banyak bangunan. Maka itu segera tinggalkan kendaraan untuk mencari tempat berlindung terdekat. Yang terakhir, 7, waspada terhadap benda yang diterbangkan oleh angin karena dapat menyebabkan cedera parah hingga kematian. Upaya pengurangan bencana angin topan. Yang pertama, memiliki struktur bangunan yang dapat memenuhi syarat teknis sehingga mampu untuk bertahan terhadap angin, terutama angin besar. Yang kedua, di daerah rawan angin badai itu perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin sehingga struktur bangunan dapat bisa menahan angin. Yang ketiga, melakukan penghijauan bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Keempat, pengamanan atau perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan oleh angin sehingga dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kelima, kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan. Maka itu kita dapat mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Yang keenam, pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat, maka itu tidak bisa sehingga barang-barang tersebut tidak bisa diterbangkan oleh angin. Yang terakhir itu 7, untuk para nelayan untuk supaya menambahkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 13 kelas IKMA tentang penanganan bencana angin topan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.